Kalau misalnya kita melihat bagaimana perkembangan teknologi dan juga dunia internet sampai dengan tahun 2017 ini sangat-sangat luar biasa. Sangat pesat. Bahkan kalau sekarang itu perusahaan-perusahaan besar, teknologi besar seperti Nokia, BlackBerry yang dulu sangat-sangat canggih, kalau misalnya tidak bisa beradaptasi seperti kedua perusahaan besar ini, tidak akan bisa bertahan. Nah, perkembangannya adalah sekarang bahkan berdagang, kegiatan sosial pun sudah sampai di dunia maya. Betul, atau yang lebih akrab disapa e-commerce yang menawarkan kita berbagai item dari berbagai penjuru dunia hanya dalam genggaman tangan saja atau melalui ponsel Anda melalui yang namanya internet. Satu ini adalah salah satu hasil kreasi dari anak Indonesia yang berhasil menjadi juara pada saat kompetisi Web Summit di Portland, Amerika Serikat. Dan kita sudah kedatangan sini. Oh, di Portugal, bukan di Portugal, sorry. Di Portugal. Saya dengar tadi. Di Portugal. Ketemu Cristiano Ronaldo nggak, Mas Tito? Enggak. Selamat pagi, Tito. Terima kasih sudah datang ke sini. Selamat pagi. Ceritakan apa kreasi Anda yang akhirnya menjadi juara di sana? Yang kita bawa ke Web Summit tahun lalu, kita membawa merek kita Kuka, yang itu artinya aku suka Indonesia. Dan dari situ-situ kita bukan menjualkan teknologi, karena we are not really high tech punya teknologi. Ini marketplace kayak gini bisa dibangun kayak gitu, sama orang apapun bisa bangun. Tapi jadi ini marketplace bentuknya. Marketplace, apa yang kita jual itu bagaimana marketplace kita bisa dapat akses untuk orang-orang yang biasa di seluruh daerah di Indonesia. Bagaimana barang Indonesia kita bisa masuk ke international market. Itu. So speaking about the items itself, jadi barang-barang yang ditawarkan Kuka sendiri adalah 100% produk dalam negeri. Made in Indonesia. Made in Indonesia, apapun itu. Ya, Dari fashion, dari makanan. fashion, makanan, kita juga ada dari kecantikan. Dan yang satu-satunya itu produk-produk sosial di Indonesia, dari yayasan, dari defable, kita juga ada di dalam Kuka. Kuka. Simple idea ya, ternyata ide yang sangat sederhana bisa menjadi juara di Portugal dan sekarang sudah berjalan. Kuka itu kita akan lihat seperti apa Kuka. Jadi easy listening juga, ya gampang diingat. Betul. Kuka dengan ejaan Indonesia KUKA, Ya. yang artinya aku suka. Kita akan lihat tampilannya seperti apa marketplace ini. Jadi ini adalah pasar online ibaratnya ya. Namun yang spesial ini adalah pasar kreatif orang Indonesia. Jadi Anda bisa langsung membuka juga saat ini, saudara mungkin sedang di depan laptop, www.kuka.co.id, is it? Yes. Ya, nah Tampilannya ini juga simple. contoh barang-barang yang ditawarkan untuk wanita pasti suka sekali melihat. Ini ada item Kita langsung fashion. aja buka ini ya. Kita langsung buka fashion loh di sini loh. Kemudian ada juga rumah, seni hobi, kecantikan. Nah ini yang paling penting. Ini yang menarik ya. Kita coba buka. Sosial. Untuk sosial. Nah. Ini adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kuka. Ya, karena produk-produk sosial itu nggak mudah di-explain ke orang-orang. Jadi masyarakat bisa tahu produk sosial itu dari mana dan manfaatnya itu siapa. Dan cerita-cerita itu sangat penting sekali di dalam Kuka karena cerita-ceritanya produk-produk ini sangat menarik. Oke. Kayak Duanyam. Duanyam. Apa yang menarik dari Duanyam ini? Duanyam ini keranjang-keranjang weaving products itu dari Flores. Mereka yang tradisional itu. Ya. Kita coba buka ya. Wah, ini kalau kita lihat atau kita telah sejarahnya, sebenarnya memang di Flores ini banyak sekali kerajinan-kerajinan menarik, namun susah untuk didistribusikan ya. Mungkin ini bisa sangat membantu dengan mereka menaruh item di Kuka, kemudian orang juga bisa melihat dan dengan mudahnya bisa membeli secara online. Saya pun termasuk orang yang menggemari kerajinan-kerajinan Flores, namun susah untuk mencarinya, Felis. Boleh mungkin dilanjutkan. Nah ini ya Duanyam sambil bercerita. Jadi ceritanya Duanyam di sini juga ada. Jadi kita bisa lagi beli produknya mereka, bisa tahu apa ini, kenapa mereka membuat produk ini dan siapa manfaatnya jadinya. Dan karena di Flores itu kemungkinan ibu dan anak meninggal lagi kelahiran itu sangat tinggi. Jadi mereka educate bagaimana women healthcare itu di sana berapa pentingnya kayak gitu. Jadi ibu-ibu itu bisa punya tabungan, jadi nanti bisa ke rumah sakit dan segala-galanya. Jadi jadi berarti juga selain dengan online, apakah Tito juga punya tim di lapangan yang menelusuri ini, yang juga terus yang bisa menjaga bagaimana perkembangan mereka? Kalau bisa kita lihat tampilannya mereka kan itu yang mungkin tradisional yang kelihatannya original dan otentik. Untuk kelas ekspor, apalagi untuk misalnya ini kan akan dijual ke internasional. It means
ada standar khusus di sana? Apakah juga ada tim lapangan? Kita ada layanan 3P, itu pemasaran, pelatihan dan pendanaan. Jadi asal seller-seller di Indonesia giat sekali di platform kita. Jadi asal mau pendanaan juga mudah untuk kita udah ngelihat, oh jualannya segini. Jadi asal pendanaan masa depan juga udah ada hasilnya. Soalnya kebanyakan UMKM di sini unbankable. Jadi kita nanti network sama fintech yang lain untuk kasih pendanaan. Dan dari pelatihan kita pelatihin gimana produk-produk Indonesia ini kita bisa lebih more modern, jadi jangan duplikat terus kayak gitu loh. Di sini kebanyakan duplikat sekali. Jadi inovatif juga ya. Jadi mesti ada innovationnya dan kita encourage them dari contoh-contoh yang apa yang kejual. Jadi mereka juga bisa punya desain baru, punya teknik baru, dan ada latihannya. Apa persyaratan yang harus dimiliki oleh para penjual ini untuk bisa masuk dalam program KUKA, khususnya untuk program sosial? Karena kita ketahui sebenarnya banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih belum terjangkau, namun memiliki banyak barang-barang khas yang mungkin juga bisa ditawarkan kepada publik luas. Kalau masuk ke sosial itu by invitation only, karena kita mesti tahu itu social impact-nya itu apa. Kalau mau buka toko di dalam KUKA atau kedai kuka.co.id, itu mesti produk Indonesia. Hanya itu saja persyaratannya. So far sejauh ini sudah ada berapa yang pengusaha sosial yang masuk dalam sosial di KUKA ini? Sosial kurang lebih kita mungkin 50 sosial, tapi yang di dalam seluruh KUKA dari kedai KUKA itu udah hampir 5.000 seller dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Jadi kalau KUKA ini khusus untuk fashion, kecantikan, barang-barang, betul ya. Kalau kedai itu makanan ada 5.000. Ya dari 2 kita totalnya ada 5.000-an. Namun kalau kita melihat perkembangan dari e-commerce sendiri di Indonesia, dari seluruh provinsi ya, dari Sabang sampai ke Merauke. Oke, Tito, kalau melihat perkembangan e-commerce sendiri di Indonesia, khususnya di tahun 2016 kemarin ya, kan mulai banyak bermunculan beberapa toko-toko online yang juga mungkin setipe. Apa yang membedakan KUKA dan juga apa yang menjadi menarik dari KUKA itu sendiri selain dari aksi sosial yang juga coba dikembangkan sejauh ini? Jadi yang kita mainin di dalam KUKA itu brand, jadi aku suka. Jadi barang-barang yang dari lokal itu masuk ke situs .co.id kita, yang KUKA.co.id sama kedai KUKA. Dari situ nanti kita curate masuk ke database kita yang untuk ke luar negeri. Jadi orang e-commerce lain di luar negeri bisa pull kita punya database, jadi langsung jualan. Dalam 1 jam mereka bisa pull database kita langsung boom. Barang lokal kita jadi, sudah sampai di offline to online and go worldwide. Yes, worldwide. Dan kita juga partner sama brand-brand lokal di sini kayak satu-satunya XSML. Sejauh ini yang sudah masuk ke pasar internasional apa nih, produk dari daerah mana yang paling laris dan paling dicari? Satu-satunya nanti kita mau bicarakan dengan Ibu Hana yang Head of Beauty barang merek dia. Nanti udah mau masuk ke pasar internasional. Baik. Itu berarti Therapeutic. Jadi agak sulit namanya, saudara. Tapi ini, nah, tapi korelasinya apa dan seperti apa bentuk barangnya nanti kita akan lihat bersama-sama. Hasil anak Indonesia yang sudah berhasil dijual sampai ke luar negeri. Usai jeda kami kembali, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.